pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima diriku, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada ya Tuhan lagi, kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Belum pernah ada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan, sanggup mengubahkan hidupku. Haleluya. Mengubahkan hidupku menjadi baru, menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ya haleluya. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi ya Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
ada duanya. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat senang karena kita boleh bertemu kembali. Bertemu di dalam kasih-Nya dan bertemu di dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan senantiasa kekuatan bagi kita sekalian. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dalam pelbagai hal yang harus kita hadapi dan alami. Jika Dia memberi kekuatan kepada kita, kita akan tetap kuat, kita mampu menghadapi segala keadaan. Terpujilah Tuhan. Ayat yang kita akan membaca pada saat ini adalah ayat yang sudah banyak kali kita dengarkan, tapi kiranya sore ini menjadi baru kembali di dalam kehidupan kita bersama. Kita membaca bersama-sama Mazmur 37 ayat 23, bunyinya sebagai berikut. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan setiap langkah orang bagi mereka yang hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat Raja Daud, Alkitab mengatakan Tuhan berkenan dengan Raja Daud. Karena Tuhan berkenan dengan Raja Daud, selalu dia dipelihara. Dia dibela oleh Tuhan karena hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada langkah-langkah hidup yang harus kita jalani setiap hari. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini hari sial atau ini hari baik. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Apa yang kita jejaki, apa yang kita jalani, ada Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Sehingga ayat ini mengatakan dalam hidup dari yang berkenan kepadanya. Banyak kali kita banyak rencana. Apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan senantiasa menetapkan langkah-langkah kita. Dan Dia kehendaki langkah-langkah kita berkenan kepadanya. Dan Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Terpujilah Tuhan. Berikut ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Jika kehidupan kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan, ada waktunya di dalam perjalanan hidup. Ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita jalani. Ada waktunya, ada batu yang harus kita bisa tersentuh. Tapi firman Allah mengatakan kita tidak akan tergeletak karena ada tangan Tuhan. Tangan yang maha kuat, tangan yang maha perkasa. Tangan itu adalah tangan yang berlobang paku. Dia menopang kehidupan kita.
Sehingga kita tidak jatuh. Kita tidak tergeletak. Tapi dia memapa kita. Dia mengangkat kita. Hidup kita terlindung di dalam Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan tergeletak. Karena apa? Ada tangan yang menopang. Tangan yang maha kuat yang menopang dia. Dan ayat 26 pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Dari muda sampai tua. Waktu berjalan terus, kita melihat kenyataan orang benar dipelihara oleh Tuhan. Ada waktunya kita menghadapi kesulitan. Ada waktunya kita berada seolah-olah terjepit. Sebagaimana kita membaca Daud. Daud merasa sangat terjepit. Tapi apabila dia mencari Tuhan, Tuhan menolong dia. Tuhan membela dia. Kita juga ada waktunya. Kita terlalu terjepit. Ada waktunya kita ditekan. Ada waktunya juga kita harus menemui fitnahan. Ada hal-hal yang tidak diingini di dalam hidup ini. Tetapi ayat ini mengatakan, dari dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan orang benar. Bukan cuma itu saja, saudara baca ayat ini. Dan anak cucu meminta-minta roti. Mari kita mau jadi orang benar. Pertama, kita jadi berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Dua, kita hidup dalam kebenaran. Mengejar kebenaran itu. Berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Dan bukan hanya kita. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Dengan kata lain, dia pelihara, dia lindungi kita. Sehingga sampai anak cucu kita diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Itu adalah janji Tuhan. Bagi orang benar. Bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tiap hari dia akan pelihara kita. Haleluya. Berkatnya indah. Kita boleh nikmati setiap hari. Kita tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu juga tidak akan meminta-minta roti. Tapi memberikan pinjaman kepada orang. Anak cucu jadi berkat. Bukan hanya kita yang jadi berkat. Anak cucu kita jadi berkat. Kiranya Tuhan menolong. Tidak ada opa atau oma yang mau anaknya jadi gelandangan. Tidak ada. Semua mau keturunannya berbahagia. Dan firman Allah katakan, jika kita berkenan kepada Tuhan. Jika kita masuk dalam kategori orang benar yang memperkenankan Tuhan. Sampai anak cucu tidak akan meminta-minta sedekah. Sampai kepada anak cucu tidak akan meminta-minta roti. Tetapi saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus. Firman Allah katakan, anak cucu kita menjadi berkat. Mereka boleh memberi kepada orang lain. Mereka boleh dalam pengabdian mereka. Mereka juga boleh menyenangkan hati orang lain. Mereka jadi berkat kepada banyak orang. Saya percaya semua oma opa, papa dan mama menghendaki supaya keturunannya menjadi keturunan yang berbahagia. Yang tidak meminta-minta roti. Tetapi yang boleh jadi berkat. Marilah dalam kehidupan ini kita memperkenankan. Hidup benar. Hidup jujur. Hidup tulus di hadapan hadirat Tuhan. Kita semua orang kebuangan. Kita tidak ada harga. Tapi dia telah datang menebus kita dari segala dosa kita. Karena dia telah menebus kita. Kita berkenan. Kita menyenangkan hatinya. Kita adalah orang-orang benar.
tetaplah kita jadi orang benar yang memperkenankan Tuhan. Anak cucu tidak akan meminta-minta roti. Nikmati pertolongan. Sekalipun ada kerikil, ada batu, kita tidak akan tergeletak. Karena dia menopang. Dia mengangkat kita. Dia membela kita. Kita ada pada tangan yang maha kuat. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Haleluya. Tidak sulit. Untuk jadi orang benar, kita harus melawan daging kita sendiri. Banyak kali daging ini minta supaya kita menyenangkan dia. Tapi kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita meminta. Tuhan, tolong kuatkan aku. Berikan aku kemampuan untuk jadi orang benar, memperkenankan Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Sampai anak cucu tidak akan meminta-minta roti. Tapi sampai anak cucu menjadi berkat. Dan kalau anak cucu menjadi berkat, itu ada kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupan kita. Itu kebahagiaan lebih dari harta benda yang bertimbun-timbun. Kita bangga, kita bahagia karena anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan telah menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Kami menjadi orang benar. Dan janji-Mu kami tidak akan jatuh tergeletak. Tapi Tuhan akan angkat kami. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Tapi anak cucu kami jadi berkat. Tuhan kenal kerinduan dari hati kami yang tulus. Untuk melihat anak cucu kami boleh menjadi berkat. Berkati juga anak cucu kami di dalam kehidupan mereka. Menjadi kehidupan yang berkenan dan benar di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah seberapa banyak kekasih yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga pemerintah kami dari tingkat pusat. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri. Sampai pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, masing-masing bersama keluarga. Diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kearifan, hikmat dan akal budi. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Di seluruh 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Semua diberkati. Berkati tanah kami. Berkati masyarakat kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diingini. Kami sudah berdoa. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Memberkati kita sekalian. Kasih-Nya, karunia-Nya limpah ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini. Kita berjalan bersama Yesus. Memperkenankan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dia akan menolong kita. Damai dan sejahtera akan menjadi bahagian kita. Sepanjang jalan kehidupan ini. Nikmati kebahagiaan hidup yang Bapa siapkan bagi kita sekalian. Tuhan menolong. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mempedulikan. Apa yang kita butuh. Tuhan mengadakan. Ya Allah Yehova Yireh yang akan mengadakan segala kebutuhan kita sesuai janji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita sekarang. Puji Tuhan.